Biasanya nomor satu sebabnya karena kecocokan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya juga menyebutkan sebab yang lain. Cinta itu bukan hanya karena cocok, akan tetapi karena indah. Karena indah, teman-teman. Kita tuh secara jibillah, secara watak, secara naluri, secara fitrah itu suka sama sesuatu yang bagus-bagus, gitu ya. Suka sama sesuatu yang bagus-bagus, suka sama bunga lebih daripada sama bangkai. Kita nggak suka sama bangkai, gitu ya, karena menurut kita busuk rupanya, busuk baunya, gitu kan. Kita nggak suka gitu. Kita nggak suka sama suara teriakan. Kita lebih suka sama suara yang lembut, begitu ya, suara yang merdu, begitu kan? Kenapa gitu? Indah, teman-teman. Maka orang dengan suara yang indah, dengan tampilan yang cantik, tampilan yang cakep, ganteng gitu, akan lebih mudah disukai daripada yang tidak begitu. Kan begitu ya? Jadi dari yang nggak begitu gitu. Makanya kan kalau kita liatin tuh anak-anak muda-muda gitu suka sama aktor, artis film misalnya gitu kan ya. Karena kan ya, pasti yang disukain tuh yang tampang-tampangnya cakep-cakep, begitu kan? Atau yang suaranya bagus-bagus gitu. Itu udah pasti itu gitu. Karena memang secara naluri manusia itu disukai, diberi sesuatu hal yang cakep-cakep. Tapi itu teman-teman saudaraku sekalian yang disenengin sama badannya. Nah nanti itu kalau udah mengarah kepada otak biasanya lebih kepada suka sama seseorang karena cara pandangnya, suka sama seseorang karena cara berpikirnya, gitu ya. Ntar lama-lama kalau udah ke hati gitu kan, sukanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu bahwa ini indah tapi penciptanya jauh lebih indah. Kayak Zulaikha. Tahu Zulaikha? Tahu. Siapa? Tangga sebelah rumah Ustazah. Ada yang namanya Mpok Zulaikha. Bukan itu maksud saya. Zulaikha ya, Imratul Aziz, istrinya Pak Aziz. istrinya Menteri Keuangan ya, zamannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu teman-teman saya sekalian, Zulaikha itu kan seneng banget tuh sama Nabi Yusuf. Kenapa? Yaitu mata ya, karena sangat indah kan. Nabi Yusuf tuh kan cakep banget gitu. Cakepnya tuh cakep, istilah anak zaman sekarang, cakep gila gitu ya. Ya Allah, cakepnya tuh cakep banget gitu, kelewatan gitu kan. Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nah situ Zulaikha cinta kepadanya. Rasa cintanya membuat dia mau melakukan apapun untuk bisa mendapatkan Yusuf alaihissalam. Dan bahkan ketika seperti yang kita tahu, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ya, hiya rawadatni an nafsih, mengajukan dirinya kepada Nabi Allah Yusuf, ngajakin gitu kan, sampai dengan berbuat sesuatu yang haram. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini Siti Zulaikha secara naluri aja emang suka sama orang-orang yang cakep gitu kan. Akan tetapi teman-teman, Zulaikha itu kan pada akhirnya menikah dengan Nabi Yusuf ya, walaupun kita nggak ada yang diundang pernikahannya. Ini saya pernah ditanya nih, ya Allah, ada masa-masanya tuh orang Jakarta sibuk sama Nabi Yusuf, kawin apa enggak sebenarnya sama Siti Zulaikha. Saya bolak-balik gitu hadir di majelis, ditanyain gitu, Ustazah, Nabi Yusuf tuh sebenarnya nikah nggak sih sama Zulaikha? Nah ini bingung kan, kita mau nyari datanya kemana coba? Karena di Al-Quran kan tidak diceritakan gitu secara detailnya ya, nikah atau enggaknya gitu. Terus saya bilang, ya insya Allah nikah, walaupun saya nggak diundang. Emang kenapa? Saya bilang, nggak, soalnya ada yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha tuh nggak pernah nikah gitu. Saya bilang, kenapa sih orang ngeributin hal-hal yang enggak jadi pertanyaan, ya kan?
Dikubur nggak akan ditanya loh, menurut kamu Zulaikha sama Nabi Yusuf kawin apa enggak? Nggak ada pertanyaannya itu ya. Ala kulli hal, akan tetapi teman-teman sekalian, menurut yang akurat gitu ya, menurut referensi yang akurat itu Nabi Yusuf menikah dengan Siti Zulaikha, kemudian memiliki anak, dan kemudian anaknya itu punya anak, berarti cucunya bernama Rahmah. Salah satu dari cucunya bernama Rahmah, dan itu adalah istri Nabi Allah Ayyub alaihissalam yang rambutnya panjang, kemudian sempat pernah jual rambutnya untuk membeli makanan. Beliau memberi makan kepada Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Itu ya. Nah, itu jadi menurut kabar yang akurat itu memang menikah gitu. Nah, yang ingin saya mau ceritakan dari tadi nih, teman-teman saya sekalian, ada masanya Nabi Yusuf itu sesudah menikah dengan Siti Zulaikha, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, entah beberapa tahun sesudah mereka menikah ya. Satu hari Nabi Yusuf itu masuk dalam rumah, manggil-manggil istrinya nih, Zulaikha, gitu ya, atau Leka. Manggilnya apa ya, Beb. Nyari-nyari nih istrinya nih. Terus akhirnya nggak kedengeran jawaban gitu. Dia buka kamar, dilihat istrinya sedang ibadah pada Allah SWT, sedang sholat pada Allah SWT. Tungguin Nabi Yusuf. Habis itu Nabi Yusuf bilang, kamu nggak dengar suara saya manggil-manggil nama kamu gitu? Oh, maaf Yusuf, saya nggak dengar gitu. Kata Nabi Yusuf, dulu aja kamu tuh ngejar-ngejar saya sampai kayak gitu. Sekarang gitu kan, saya datang ke rumah dicuekin gitu. Dia bilang, dzakal yawm kuntu ara Yusuf, kuntu arif Yusuf. Fi hadzal yawm ba'da ma araftu rabb Yusuf fala ahtaj ila Yusuf. Ya, ba'da ma araftu jamal rabb Yusuf fala ahtaj ila Yusuf. Waktu itu tuh aku belum kenal selain Yusuf, akan tetapi sudah aku mengenal Tuhannya Yusuf, aku tidak lagi terpesona dengan kecakapan Yusuf. Gitu teman-teman. Ba'da ma araftu Yusuf fala ahtaj, ba'da ma araftu rabb Yusuf fala ahtaj ila Yusuf. Sudah aku kenal sama Tuhannya Nabi Yusuf, aku nggak seberapanya sama Yusuf gitu, biasa-biasa aja gitu. Karena memang penciptanya jauh lebih indah daripada semuanya. Bukan indah secara fisik teman-teman, tapi hati merasakannya. Yang jatuh cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, akan melihat semuanya jadi indah. Nah, ini kerennya nih. Gitu ya. Orang kalau jatuh cinta sama orang gitu kan, ngelihat nggak ada yang indah selain yang dicinta. Tapi kalau jatuh cintanya sama Allah, sebaliknya nih, ngelihat semuanya jadi indah karena dia tahu semuanya adalah ciptaan Allah. Gitu. Itu berarti tuh udah jatuh cinta tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah kenal cinta tuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu udah bisa ngelihat semuanya tuh jadi indah teman-teman, bukan hanya orang, akan tetapi pujian sama cacian jadi dua-duanya sama-sama indah di telingamu. Kalau udah kamu kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala, jatuh cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan baginya antara sehat sama sakit dua-duanya sama-sama indah. Antara dicinta sama dibenci dua-duanya sama-sama indah gitu. Buat orang-orang yang sudah kenal sama cinta, rasa cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Masya Allah. Kayak ada seorang perempuan, lagi pas dia lagi mikirin Allah, dia lagi jatuh cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Suaminya pas pulang ngomel-ngomel gitu. Dia ngeliatin suaminya senyum. Suami bilang, saya tuh dari tadi lagi ngomel tau sama kamu, lagi marah-marah sama kamu malah senyum-senyum kayak begitu. Ya ampun bang, abang cakep banget dah. Saya tuh dari tadi lagi subhanallah kagum banget sama Allah, bikin hidung abang kembang kempis, mata abang tar melotot, tar ngecil, masya Allah banget ya bang. Mulut
Mulut abang ntar gede, ntar kecil ya. Subhanallah, subhanallah bang, luar biasa Allah nyiptain abang nih bang. Masya Allah. Jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Kamu bagaimana? Masih jauh nggak rasanya? Kalau masih jauh ya berarti kurang cinta. Bukan berarti nggak cinta ya. Insya Allah mudah-mudahan udah mulai kenal cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lama-lama tambah kenal, waduh luar biasa banget. Sehingga sekalian saya muliakan, tuh cinta karena keindahan. Jadi cinta itu satu karena kecocokan. Cocok itu dari yang paling dasar, cocok sama apa yang dimauin sama badan, kemudian cocok sama apa yang dimauin sama akal. Nah, nanti itu nyampe kepada tingkatan cocok sama apa yang dimauin sama hati. Kalau udah cocok sama yang dimauin sama hati, itu orang kenal sama cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jatuh cinta dia sama Allah Subhanahu wa taala, sebab hati itu nggak pernah lebih cocok daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, yang keduanya, orang tuh bisa cinta karena keindahan. Deh ya. Nah, kalau udah cinta karena keindahan, ini nih, yang paling dasar keindahan dari apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, apa yang dirasa sama panca indera kita begitu kan. Itu yang pertama gitu. Tapi nanti lama-lama tuh akan cinta kepada apa yang dirasa indah oleh akalnya. Nah, nanti lama-lama akan merasa cinta kepada apa yang dirasa indah oleh hatinya. Pada saat itu juga dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya tidak ada yang lebih indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai atau mencintai keindahan. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan. Kemudian yang ketiga, orang tuh akan jatuh cinta lil hasanah, karena kebaikan. Karena kebaikan orang itu. Kalau ada orang nih tiap hari ngasih kamu uang misalnya gitu ya, lama kelamaan kamu pasti jatuh cinta sama dia, nggak bisa enggak gitu. Makanya kenapa kita cinta sama orang tua kita gitu ya, lebih lagi orang tua yang baik sama kita gitu, karena kan nggak semua orang tua baik ya, ada juga orang tua yang ninggalin kan gitu kan. Sama orang tua yang ninggalin gitu, cinta kita tapi kurang daripada sama orang tua yang baik gitu kan sama kita kan. Itu karena memang seperti itu teman-teman sekalian. Secara watak, secara naluri, orang akan suka sama sesuatu yang baik. Entah itu baik kepada dirinya sendiri ataupun baiknya kepada orang lain. Kita nih misalnya gitu ya, dengar ada orang sangat dermawan sekali kepada orang lain gitu, kita akan suka sama orang tersebut, kita akan cinta sama orang tersebut gitu. Nah, kalau seperti itu masalahnya teman-teman sekalian, siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada sesuatu dari kenikmatan melainkan semuanya datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa kehitung. Nah, makanya kalau dari tiga hal tersebut nih, dari kecocokan, dari keindahan, dan dari kebaikan, teman-teman sekalian, kamu akan tahu bahwa yang semestinya dicinta di atas segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mintalah terus cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mintalah kepada Allah agar hatimu dikaruniakan cinta padanya. Minta, jangan cuman kalau doa tuh minta duit mulu. Malu dari kecil mintanya duit mulu. Malu mau Allah udah segini tuanya ya diminta duit aja ya. Teman-teman sekalian saya muliakan, minta sama Allah Subhanahu wa taala dikaruniai cinta padanya. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbak wa hubba kulla amalin yugarribuni ila hubbak. Ya Allah, karuniakan aku rasa cinta padamu, karuniakan aku rasa cinta kepada siapapun yang mencintaimu, karuniakan kepada aku rasa cinta kepada perbuatan yang mendekatkan aku kepada cintamu.
waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilaina mimma siwakuma. Ya Allah, dan jadikanlah rasa cinta kami kepadamu dan kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada apapun selain kalian berdua, selain Allah dan Rasulnya maksudnya. Gitu teman-teman, minta doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala biar dikaruniai cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Minta cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Ustazah, Allah tuh kalau cinta sama seorang hamba kayak gimana sih? Ada nggak sih rasanya gitu? Kita kalau mau tahu, nih hati saya udah kenal belum sih sama cinta pada Allah gitu? Hati saya udah ada belum sih rasa cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa kerasa nggak Ustazah? Bisa banget. Sebab cinta itu memang teman-teman sekalian nggak bisa dibohongi. Cinta itu adalah rasa, rasa itu nggak bisa dibohongin. Ya kan gitu ya. Kalau kamu ucapan atau apa bisa bohong gitu. Tapi kalau ama rasa hati kamu nggak bisa bohong. Kamu ngerasa nggak cinta sama anak kamu? Cinta, betul nggak? Semua yang punya anak di sini cinta nggak sama anaknya? Cinta, yakin saya. Sama suamimu? Ah, itu belum tentu. Maksudnya nggak semua orang cinta sama suaminya. Tapi kalau sama anaknya udah pasti. Sama halnya dengan enggak semua anak cinta sama orang tuanya. Mudah-mudahan kamu menjadi salah satunya yang cinta sama orang tuamu gitu kan. Tapi enggak semua orang bisa cinta sama orang tuanya gitu. Nah teman-teman sekalian, tapi kalau sama anak tuh emang secara watak gitu, naluri asli. Dasar manusia itu cinta sama anaknya gitu. Nah teman-teman sekalian, kita mau tahu nih, saya nih udah punya rasa cinta belum sih sama Allah Subhanahu wa taala? Sedikit sekalian yang saya muliakan, kamu bisa merasakannya. Gimana nih seberapa porsi Allah dalam hatimu? Karena cinta itu kan urusannya hati gitu. Kamu bisa tahu kamu cinta sama Allah Subhanahu wa taala atau enggak gitu kan, atau sudah punya rasa cinta atau belum, dengan kamu bisa melihat porsi Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu teman-teman. Ada apa belum ada? Seberapa banyak? Kalaupun ada, seberapa banyak? Bagaimana Allah kamu ingat dalam hatimu? Saya kok belum ya Ustazah? Saya sholat aja suka nggak ingat sama Allah. Saya hari-hari gitu kayak jarang banget saya ingat sama Allah. Segeralah jalan, segeralah berlari kalau bisa gitu. Sebelum datang waktunya, takutnya ajal keburu menjemput kamu dan kemudian kamu belum dicinta sama dia. Itu masalahnya agak repot. Karena kalau pulang tuh pulangnya cuman kepada dia teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berani kamu pulang ke rumah yang di dalam rumah nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu? Berani? Nih kamu nih lagi sebel nih, suami kamu lagi sebel sama kamu gitu. Kamu kan pulang deg-degan, betul apa enggak? Sama Allah juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu tahu suami kamu kangen, suami kamu cinta gitu, kamu udah berapa hari nggak pulang karena kamu memang lagi ada urusan keluar kota misalnya gitu. Pas kamu pulang kan seneng, kan gitu ya? Anak kamu pas pulang dari sekolah di luar kota misalnya gitu, pas pulang kan seneng. Udah kamu masakin, udah kamu siapin, udah kamu iniin, udah kamu, begitu dia datang, wah kamu dekap dia gitu. Ya ampun nak, mama sayang sama kamu, mama kangen sama kamu nak. Kayak gitu teman-teman. Demikian pula dengan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah cinta padanya dan dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah kebahagiaan yang sangat besar. Yang sangat besar. Masya Allah, itu kenikmatan tertinggi teman-teman. Pencapaian tertinggi bagi seorang manusia adalah ketika ia berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah cinta padanya. Allah cinta padanya, dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Seromantis itu loh Allah. Wahai pemilik hati yang tenang,
Kata Allah gitu, irji'i ila rabbik, pulang yuk, irji'i, balik yuk, ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyah, kamu cinta padanya, mardiyah, kamu dicinta olehnya, fadkhuli fi ibadi, nih aku udah siapin teman-teman buat kamu, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Aku udah siapin sarana prasarananya buat kamu, bikin senang. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Kamu kalau cinta sama Allah Subhanahu wa taala, besar porsi Allah dalam hatimu, selalu mengingat Dia, selalu merindukan Dia, sampai datang ajal menjemputmu, Allah membukakan pintunya untukmu selebar-lebarnya, didekapnya dirimu dengan kasih sayangnya, membuat kamu merasa bahagia sebahagia-bahagianya. Sebaliknya teman-teman, kalau sampai kamu meninggal dunia dan hati kamu nggak pernah kenal rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu datang ajal menjemput kamu, kamu cintanya masih sama rumah, kamu cintanya masih sama orang, kamu cintanya masih sama barang, kamu cintanya masih sama handphone, masih sama perhiasan, masih sama tas, sama baju, sama sepatu. Begitu datang malaikat Israel kemudian mengatakan, cukup, sekaranglah waktunya, kamu akan ketakutan setengah mati. Tahukah kamu, bahkan ketika jenazah seseorang diangkat, dibawa ke dalam tempat dia mau disolati, atau bahkan tempat dia dikuburkan, itu kata Nabi Muhammad alaihissalam, sayhah yasma'uhu kulluhum ila thaqalain, dia berteriak-teriak dengan teriakan-teriakan yang didengar sama semua makhluknya Allah kecuali manusia dan jin. Gimana teriakannya? Kalau dia adalah hamba yang dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, mau dibawa ke kuburan tuh, dia bilang begini, asri'u bi ila jannati rabbi rahman khairu qadwan, buruan dong, buruan, jangan lelet-lelet, ayo cepetan, bawa saya yuk, cepetan, saya udah nggak sabar lagi untuk berjumpa dengan Allah Rahman khairu qadwan. Saya tahu Allah sayang sama saya tahu Allah nggak pernah marah sama saya, buruan, cepetan, Allah udah ridho sama saya, ayo cepetan bawa saya, jangan lama-lama. Sebaliknya teman-teman, kalau yang dibawa ini ruh seseorang nggak pernah kenal cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cintanya sama barang-barang, cintanya sama orang, cintanya sama sesuatu yang akan dia tinggalkan, begitu dia dibawa menuju ke dalam alam kuburnya, dia juga teriak-teriak, dia bilang, ya wailakum aina tadhhabuna bi. Dalam hadis Nabi Muhammad bercerita hal ini teman-teman. Ya wailakum aina tadhhabuna bi, kalian pada mau bawa saya kemana sih? Jangan dong, saya jangan dibawa kemana-mana, saya punya rumah, saya punya tempat tidur yang sangat nyaman, saya punya suami yang sayang, dan saya sayang sama dia, saya nggak mau pergi ninggalin anak-anak saya, mereka sayang sama saya sayang sama mereka, saya masih punya baju banyak, saya masih punya perhiasan, saya balikin saya ke rumah saya, tolong balikin saya ke rumah saya, kemana kalian mau bawa pergi saya, balikin saya takut. Kamu akan menjadi salah satunya teman-teman. Mungkin 10-20 tahun yang akan datang, mungkin setahun 2 tahun yang akan datang, mungkin bahkan sebulan 2 bulan yang akan datang, kita nggak pernah tahu. Karenanya jika kamu ngelihat, kok saya belum kenal ya rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala, cepetan putar balik, segeralah berputar arah. Carilah cintanya. Mau sampai kapan kamu kejar-kejar, nangis-nangis cinta dari manusia?
Mau sampai kapan kamu kejar-kejar, merintih-rintih, nangis-nangis, sampai segala ibadahmu kamu minta hanya sekedar harta dunia? Dunia mah begini-begini aja, teman-teman saudaraku sekalian. Dunia mah segini-gini aja, teman-teman saudaraku sekalian. Dunia mah asli, senangnya tuh nggak jauh beda antara si kaya sama si miskin. Senangnya nggak jauh beda, teman-teman. Yang namanya rasa senang terhadap makanan itu, lauk paling enaknya lapar, teman-teman. Beneran asli, lauk paling enaknya lapar makanan itu. Asalkan kamu lapar, makanan apa juga jadi enak. Yang namanya tempat tidur paling nyaman adalah rasa kantuk. Kalau kamu ngantuk, kamu lelah, mau tidur di atas balai-balai juga enak banget. Kalau kamu lelah nih yang ada di pojokan udah kena angin gitu. Sampai ada yang ngomong sama saya, "Ustazah, napa dah ustazah? Kalau di pengajian tuh ngantuknya enak banget." Ketiduran tuh kayak enak banget ustazah rasanya gitu. Masya Allah. Karena memang tempat tidur paling nyaman adalah rasa ngantuk, teman-teman. Dunia mah sifatnya seperti ini, gak jauh beda kenikmatan yang Allah kasih kepada si kaya dengan si miskin. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nih berkehidupan kita nih, badan kita nih, nyamannya bukan sama baju kok, nyamannya sama sehat. Betul apa enggak? Begitu kamu sehat gitu kan, enak-enak aja pakai baju apa juga. Tapi begitu kamu nggak sehat, Masya Allah, mau pakai yang paling adem, mau pakai yang kayak gimana gitu, lagi demam nih, berasanya panas, mau ada di mana juga, bukan begitu? Maka teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar orang? Mau sampai kapan kamu mau ngejar-ngejar barang? Mau sampai kapan yang ada dalam pikiranmu hanya sekedar angka-angka dari dunia ini? Angka-angka nilai saldo kamu di rekening ATM. Mau sampai kapan, teman-teman sekalian? Bukankah udah semakin dekat waktumu untuk menghadap kepadanya? Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan berani mati kalau nggak bawa cinta kepada Allah, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Jangan berani mati kalau nggak bawa rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya kepadanya kamu kembali. Teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, di dunia ini kamu kalau ditutup dari satu pintu, kamu masih bisa pergi ke tempat yang lain, teman-teman. Kamu ada perlu sama saudara kamu misalnya gitu, dia nggak bukain kamu pintu, kamu masih bisa datang ke pintu-pintu yang lain. Teman kamu, tetangga kamu, saudara kamu, orang-orang yang kamu tahu sayang sama kamu. Tapi kalau kamu mati, kamu cuma datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menolakmu, Allah menutup pintu darimu, ke pintu siapa kamu akan datang? Kalau Allah menolakmu, teman-teman saudaraku sekalian, kepada siapa lagi kamu akan datang? Maka jangan berani mati sebelum kamu punya rasa cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai Allah, cintai Allah, cintai Allah. Maksudnya gimana dah rasanya biar saya cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk belajar sekarang. Gimana rasanya biar cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara nomor 1, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kata Allah, fadhkuru ala Allah, inget-ingetin nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tuflihun, niscaya kamu akan beruntung. Ini dalam hidup kamu nih, saya tahu kamu pasti pernah mengalami hari-hari yang berat. Kamu pernah terpuruk, kamu pernah terjatuh, bahkan mungkin bukan cuman jatuh, nyungsep.
dalam kehidupan, bukan begitu? Tapi bahwa sampai sekarang kamu bisa ada di masjid ini, duduk mendengarkan saya di sini, artinya kamu masih baik-baik saja, bukan? Dan bahwa kamu baik-baik saja, siapa yang telah menolong kamu menghadapi masa-masa berat dalam kehidupan ini kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan ya, saya harap untuk tidak ada yang merekam foto saya ataupun video saya ya. Kalau udah terlanjur tolong dihapus ya Bu ya. Rekamnya suara aja nggak apa-apa. Muka saya nggak gitu manfaat kok. Suara saya lebih manfaat insya Allah untuk obat penyakit insomnia. Banyak yang suka bilang sama saya, Ustazah, saya sering mimpi Ustazah. Saya bilang, iya saya tahu. Nah kamu kalau mau tidur dengerin saya, oh Ustazah. Terutama kalau saya nggak bisa tidur Ustazah, saya dengerin Ustazah kayaknya baru salam aja udah ngantuk dah saya. Terakhirnya dengerin suara saya ya, pantas aja ngimpiin saya ya. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Inget-ingetin nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Kamu pasti akan merasa betapa sangat beruntungnya dirimu. Bu, Dek, Kak, Allah kasih sama kamu apa sih yang enggak? Kamu dikasihnya keluarga, kamu dikasihnya kesehatan. Ada sih sakit-sakit, tapi kalau kamu hitung-hitung hari kamu sakit sama hari kamu sehat, banyakan mana? Banyakan sehat. Kamu enggak kurang-kurang. Allah enggak pernah lupa ngasih sama kamu hembusan nafas. Begitu mudahnya kamu bernafas, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi kamu suka lupa, makanya sama Allah tuh tahun kemarin tuh, sama Allah dikasih orang pada susah nafas biar pada ingat betapa selama ini Allah memberikan nafas dengan begitu mudah kepada kita sekalian, meskipun kita lupa mensyukurinya. Sampai tabung gas oksigen dijual mahal. Buat Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih inget sama kita, kamu berapa tahun hidupmu itu aku udah kasih oksigen gratis, semurah-murahnya, semudah-mudahnya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang Allah nggak kasih sama kamu? Dikasih makan, Allah nggak pernah lupa kasih kamu makan, betul nggak? Bahkan dari sejak kamu masih berada dalam rahim ibumu, teman-teman, Allah nggak pernah lupa kasih kita rezeki, kasih kita makanan, kasih kita minuman. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kamu hitung-hitung gak ada yang bisa ngitung. Dan dari nikmat segitu banyaknya, segitu besarnya, Allah balas. Allah nggak pakai ada permulaan, nggak pakai ada apa-apa, ngasih kepada kita sekalian keimanan kepadanya. Di saat jutaan orang, bahkan miliaran orang di atas muka bumi ini tidak diberi hal yang sama seperti kita. Miliaran orang di atas muka bumi ini hidup dengan hembusan nafas darinya tanpa mereka tahu siapa yang memberikannya selama ini. Jutaan orang di atas muka bumi ini bernafas dengan paru-paru yang Dia menciptakannya tanpa dikenalkan siapa Dia yang telah menciptakan paru-parunya. Jutaan orang di atas muka bumi ini, miliaran orang di atas muka bumi ini, teman-teman saudara sekalian. Makanan masuk ke lambungnya, dicerna oleh lambungnya tanpa mereka tahu produk siapa lambung yang melekat dalam tubuhnya tersebut.
Kenapa nggak dikasih tahu? Karena mereka tidak sebegitu bernilai dalam pandangannya. Dia merasa mereka tidak perlu tahu siapa aku, karena mereka bagiku bukan sesuatu. Akan tetapi ketika Allah menciptakan dirimu, Allah mau kamu tahu siapa dia, teman-teman, karena dia mencintaimu lebih daripada yang lain, sehingga dijadikannya kamu bahkan berada dalam rahim seorang muslimah, seorang mukminah, yang ketika kamu lahir, ayahmu sebelum mengenalkan siapapun, mengenalkan dulu siapa dia yang telah menciptakanmu. Ketika tangis pertamamu di atas muka bumi ini, ayahmu telah berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar di telingamu. Allah maha besar nak, Allah maha besar nak, buat ngingetin kamu dan ngingetin dirinya sendiri. Kamu menangis keluar di atas muka bumi ini karena takut. Biasa berada dalam kehangatan rahim ibumu, kemudian kamu keluar kedinginan. Alam apa ini? Kamu begitu ketakutan. Akan tetapi ayahmu segera menenangkanmu dengan berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak, kamu takut kan? Sama, ayah juga takut. Bagaimana nanti membesarkanmu, bagaimana nanti menyekolahkanmu, bagaimana nanti melindungimu. Ayah juga takut, ibu juga takut. Tapi tenang nak, bersama dengan kita ada Allah yang maha besar. Tenang nak, bersama dengan kita ada Allah yang maha besar. Sebelum kamu diperdengarkan suara apapun di atas muka bumi ini, kamu sudah diingatkan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada kamu. Tenang, 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 jangan takut, jangan panik, jangan nangis, jangan sedih. Bersamamu ada Allah yang maha besar. Dia mampu melindungimu, dia mampu menghiburmu, dia mampu memberimu, dia mampu mencukupimu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, saksikanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Penciptamu Allah, yang membuatmu lahir di atas muka bumi ini Allah, bukan ayahmu, bukan ibumu. Kami nggak ikut-ikut serta nak membuat pita suaramu. Kami nggak ikut-ikutan serta nak menciptakan kerangka kepalamu. Kami nggak ikut-ikut serta nak apalagi menciptakan otakmu. Kami nggak ikut-ikut serta nak menciptakan seluruh jaringan sel dalam tubuhmu. Yang menciptakan semuanya Allah. Karena kamu berarti, maka Allah menjadikanmu kenal padanya. Karena kamu bernilai, Allah segera mengenalkan dirinya kepadamu, bahkan dari sejak kamu lahir, teman-teman. Sehingga ruhmu gak perlu mencari-cari, sehingga ruhmu gak harus kenal sana kenal sini, udah langsung dikasih tahu. Yang dulu ruhmu pernah mengadakan perjanjian dengan Allah, saksikanlah bahwa dia adalah Tuhanmu, namanya Allah. Habis itu dikenalin jalannya. Kamu pengen deket sama dia? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikanlah nak, di atas muka bumi ini, jalanmu, panduanmu, imammu, pimpinanmu,
dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi yang Allah utuskan kepadamu, rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikuti jalannya, kamu akan ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua jalan selain jalan Nabi Muhammad adalah jalan yang salah, adalah jalan yang sesat, enggak menuju kepadanya. Jalannya adalah jalan kekasihnya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kasih tahu. Jadi kamu kalau ikut majelis, rasa-rasa aja. Bikin jadi cinta sama Allah apa enggak? Bikin jadi cinta sama Nabi Muhammad apa enggak? Kalau kamu hadir, kamu dengerin seseorang enggak bikin kamu cinta sama Nabi Muhammad, oh berarti bukan jalannya nih. Sebab kenapa? Sebab habisnya asyhadu an la ilaha illallah ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya ikutan pengajian nih, orangnya nyampein dalil-dalil, hadis-hadis segala macem, tapi bilangnya kalau kita pergi ke Madinah nggak usah ziarah ke makam Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah mati. Kok kayak rada gimana ya? Bilangnya ibunda Nabi Muhammad di neraka, kok rasa gimana ya? Sholawatan sama Nabi Muhammad bid'ah, kok rasanya kayak nggak pas ya? Kok saya hadir satu majelis orangnya bawa ayat, bawa hadis, akan tetapi kok hati saya jadi kekeringan, kayak nggak ada rasa cintanya sama Nabi Muhammad. Oh, balik arah, keluar aja. Kenapa gitu? Sebab habis asyhadu alla ilaha illallah, ada Allah kasih tahu dari sejak kita keluar dari atas muka bumi ini tentang asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kurang apa Allah cintanya sama kita, teman-teman? Lahir aja udah langsung digituin. Hayya 'alas shalah. Nak, anakku sayang, mari menuju kepada sholat. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Mari menuju kepada sujud. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Mari menuju taat padanya. Hidupmu adalah untuk itu, nak. Allah udah langsung ngasih tahu sebelum kamu sempat nanya-nanya, dari kamu keluar di atas muka bumi ini, Allah udah ngasih tahu buat apa kamu hidup. Kamu hidup sebentar, buat apa? Buat sujud. Kamu hidup sebentar, buat apa? Buat